Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'addal jannata liman ittaqah wa a'addan nara liman 'asah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru ala man a'tah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina imamina Muhammad ibn Abdillah astafahu wajtabah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kembali kita dalam program acara Oase, tidak lain di program Net TV Sulawesi Selatan. Kali ini kami akan mengangkat tema tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Sebelum itu, perkenankan kami untuk menyampaikan satu kisah yang sangat luar biasa yang pernah terjadi di masa sebelum Islam datang. Kisah ini terjadi di masa Yahudi. Pemirsa yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni kisah tentang seorang yang alim ya di masa peradaban orang-orang Yahudi, yakni yang bernama Juraij ya. Namanya Juraij. Seorang yang alim, seorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juraij ini kemudian dia sangat rajin dalam beribadah, sangat rajin, kalau bahasa kita mungkin sholat ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi suatu waktu Juraij ini sedang sholat, lantas kemudian datanglah ibunya. Jadi Juraij ini punya rumah ibadah atau dia bangun sebuah mihrab untuk kemudian berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian datanglah ibunya, dia memanggilnya, "Wahai Juraij." Kemudian ibunya itu Juraij itu kemudian membatin dalam dirinya, "Ya Tuhanku, ibuku memanggilku sedangkan aku sedang sholat." Ibunya pulang. Esok hari ibunya datang lagi dengan panggilan yang sama. Sepertinya ada hajat yang ingin dilakukan Juraij untuk ibunya. Ibunya memanggil lagi, "Wahai Juraij." Kemudian Juraij membatin lagi dalam sholatnya. Kebetulan lagi dalam keadaan sedang sholat, ibunya datang. Dia mengatakan, "Ya Tuhanku, ibuku memanggilku sedangkan aku sedang beribadah kepadamu." Ibunya akhirnya pulang lagi dan karena tidak digubris oleh Juraij yang sedang sholat. Di hari ketiga ternyata di saat itu juga Juraij sedang sholat dan ibunya datang dengan panggilan yang sama untuk dipenuhi kebutuhannya. "Wahai Juraij." Sekali lagi Juraij membatin, "Wahai ibuku, wahai Tuhanku, ibuku memanggilku sedangkan aku sedang beribadah kepadamu." Dia tidak menggubris permintaan ibunya, dia terus menyelesaikan ibadahnya. Jamaah sekalian, pemirsa yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibunya akhirnya kecewa. 3 hari 3 kali berturut-turut mendatangi Juraij, tapi Juraij tidak menggubris permintaannya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita dengarkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Pemirsa, kembali lagi dalam program acara Oase. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan kisah Juraij tadi. Mungkin tadi kami belum menyampaikan bahwa kami mengutip dalam salah satu kitab, meskipun kisah ini sangat masyhur diceritakan di banyak kitab. Salah satunya kami kutip dari tulisan yang ditulis dalam sebuah buku oleh Dr. Najib Ibrahim, Kitab Risalah ila Man Ya'malul Islam. Diterangkan tentang kisah Juraij tadi dalam tema berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin sebelum itu izinkan kami mengutip ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu telah memerintahkan kepada kalian supaya kalian jangan menyembah illa iya, kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaknya kalian berbuat baik.
Pemirsa yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Juraij ini sangat menarik. Akhirnya ibunya yang kecewa tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, jangan engkau matikan, jangan engkau wafatkan anakku Juraij sebelum dia melihat wajah pelacur." Allahu Akbar. Doa yang ini cukup mengerikan bagi kita. Mengapa? Kalau kemudian orang tidak kuat imannya menghadapi orang-orang yang mengajak kita kepada kemaksiatan, mengajak kepada kita jalan keburukan, maka tentu dia akan terjerumus ke dalamnya. Akan tetapi alhamdulillah Juraij masih diberikan kekokohan iman, sehingga orang-orang di sekitar itu Bani Israel menceritakan kekhusyuan ibadah Juraij. Sehingga datanglah wanita pezina mengatakan, wanita pelacur itu mengatakan, "Saya bisa menggoda Juraij." Datanglah dia untuk menggoda Juraij. Juraij tidak bergeming. Datanglah dia kepada penggembala sapi yang di dekat tinggal Juraij. Akhirnya dia berzina dengan penggembala itu, sehingga lama berselang lahirlah anak dari wanita pezina tadi. Oh, dia mengatakan ini anaknya Juraij. Subhanallah, dia telah memfitnah Juraij. Orang-orang seketika itu langsung menghancurkan rumah ibadah Juraij dengan mengatakan berarti benar wanita ini telah berzina dengan Juraij. Dihancurkanlah ibadahnya, dipukulilah Juraij. Terkabulah doa ibunya Juraij karena kekecewaannya 3 kali meminta untuk dipenuhi hajatnya ibunya, tapi Juraij tidak menggubris karena sedang beribadah saat itu, sedang sholat. Maka Juraij mengatakan, "Kenapa saya? Anda telah berzina kepada wanita ini." Dia mengatakan, "Apakah ada anaknya? Apakah ada bayinya?" "Benar." "Panggilkan bayi itu kepadaku, tunjukkan kepadaku." Maka ditunjukkanlah kepadanya bayi yang masih bayi. Maka ada 2 anak bayi yang kita kenal dalam Islam, dalam agama kita diceritakan 2 anak bayi yang keduanya itu Allah karuniakan bisa berbicara walaupun dalam keadaan masih buayan, masih sangat bayi. Yang pertama yakni bayi Isa bin Maryam, yang kedua bayi wanita pezina, yang kemudian atas kuasa Allah Juraij memegang perutnya, menunjuk perutnya seraya mengatakan, "Wahai anakku, wahai anak bayi, katakanlah siapa ayahmu yang sebenarnya." Maka anak itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala mampu mengatakan, "Ayahku adalah penggembala sapi yang telah berzina dengan perempuan ini." Akhirnya orang-orang Bani Israel memohon maaf, kemudian membangunkan kembali rumah ibadah Juraij. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran kisah Juraij ini? Sesungguhnya Juraij seorang yang alim. Sesungguhnya Juraij seorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang dia lupakan mungkin saja, yakni kewajibannya memenuhi apa yang menjadi permintaan ibunya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lewatkan dulu yang satu ini setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam program acara Oase. Subhanallah, kisah Juraij yang telah kami ceritakan tadi. Di satu sisi ada seorang yang alim, dialah Juraij yang sangat bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hampir dia tidak melewatkan hari-harinya kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi ada ibunya Juraij yang juga memiliki hak untuk dipatuhi oleh anaknya. Maka perlu kami tegaskan di sini, pemirsa yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Anda, apakah Anda seorang yang alim? Apakah Anda seorang yang menghafalkan Al-Qur'an? Apakah Anda seorang yang saat ini sedang bersemangat mempelajari agama? Ataukah Anda seorang yang ingin meraih cita-citanya di tahun-tahun ini? Seorang ilmuwan, seorang mahasiswa, seorang dosen, seorang ulama, seorang kiai, seorang profesor, siapapun kita. Saya pun pribadi, kita semua adalah anak-anak ayah dan ibu kita. Sesungguhnya bahkan dikatakan sekalipun ayah dan ibu kita bukan seorang muslim, tetapi kita wajib taat kepadanya pada hal-hal kebaikan, kecuali yang menghantarkan kita untuk syirik kepada Allah, maka tentu tidak boleh kita taati. Akan tetapi pada hal-hal yang lain. Di dalam penjelasan Dr. Najib Ibrahim dalam kitabnya Risalah ila Man Ya'malul Islam itu dijelaskan, sebagaimana yang tertuang dalam hadis ini, bahwa sesungguhnya Juraij, pemirsa sekalian, hanya sedang melaksanakan sholat sunnah saja. Bukan sesuatu yang wajib. Sedangkan panggilan ibunya itu adalah sesuatu yang wajib. Harus kita yakini dengan benar bahwa puasa kita di bulan Ramadan adalah wajib. Salat 5 waktu kita setiap harinya adalah wajib.
pun juga berkata yang baik, berbuat yang baik, memenuhi permintaan kedua orang tua kita juga wajib hukumnya. Maka tidak ada perbedaan di antara keduanya ada, ketiganya dan keseluruhan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang wajib itu, yakni perbuatan kita, ajaran Allah, hubungan kita dengannya, juga hubungan kita dengan manusia dalam hal ini orang tua kita, keduanya sama-sama wajibnya. Tidak boleh kita pilih dan pilih, jika bisa kita lakukan keduanya secara bersamaan pun mari kita lakukan. Maka ini pesan kita, siapapun yang ingin kebaikan di atas muka bumi ini, selain beriman bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Karena dengan itu mudah-mudahan atas ridho orang tua kita, atas syukur orang tua kita, atas doa kedua orang tua kita, semoga dengannya akhirnya menghantarkan kebaikan untuk kita, bahkan kebaikan di penghujung kehidupan kita. Inilah pesan-pesan kita dalam program acara Oase kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ibrah yang bisa kita petik, saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang soleh dan menjadikan kebaikan, amal kebaikan kita juga adalah kebaikan untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Al-afu minkum, hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim.